para adentro, para adentro. ¿Qué falta? ¡Hijo de la chingada este güey! ¡Dale, para adelante, para adelante, para adelante! ¿Qué hay? Kerusuhan yang menghantam Meksiko sejak 22 Februari lalu semakin tidak tertahankan. Insiden penghilangan nyawa El Mencho oleh pasukan militer Meksiko terus memicu kemarahan kartel CJNG. Mereka menembaki petugas hingga menjebol penjara demi membebaskan para narapidana. Warga sipil yang tidak tahu menau justru menjadi korban keberingasan geng kartel tersebut. Di tengah kerusuhan muncul berbagai fakta baru tentang keterlibatan Amerika Serikat yang terus menemui titik terang. Apalagi dengan komentar terbaru Elon Musk dan Donald Trump yang menyudutkan Presiden Claudia Sheinbaum. Bagaimanakah kelanjutan perang kartel yang semakin memanas di Meksiko? Kekacauan massal menghantam Meksiko. Meksiko yang dikenal karena kekayaan budaya dan situs warisan bersejarah tiba-tiba berubah menjadi medan tempur yang tidak terkendali. Kekacauan dan serangan terjadi di mana-mana hingga menyebabkan berbagai kota porak-poranda. Kartel narkoba CJNG disebut sebagai dalang utama kerusuhan tersebut. Amarah mereka pecah setelah sang pemimpin Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho dihabisi oleh garda militer dan pasukan khusus Meksiko. Bos kartel CJNG tersebut meregang nyawa saat hendak dievakuasi setelah terkena tembakan dalam operasi rahasia di Tapalpa. Menariknya, bocor sebuah informasi bahwa El Mencho seharusnya tidak dihabisi dalam misi tersebut. Laporan media di W News menyebut pasukan khusus Garda Nasional seharusnya cuma bertugas menangkap sang gembong. Situasi ini lantas menimbulkan asumsi liar bahwa El Mencho sengaja dihabisi. Kartel CJNG yang ingin membalaskan dendam segera melakukan perlawanan tanpa henti. Terhitung sejak 22 Februari lalu, perang di Meksiko masih terus berlanjut dan kian menjauh dari kata selesai. Media lokal melaporkan setidaknya 20 dari 32 negara bagian ikut merasakan dampak kekerasan tersebut, di antaranya termasuk Jalisco, Michoacán, serta Guanajuato. Kewarasan kartel CJNG bahkan sudah hilang sampai berani menantang Garda Nasional Meksiko. Contohnya yang terjadi di Jalisco saat anggota CJNG memberondong aparat di tengah hamparan ruang terbuka. Masih dari wilayah yang sama, kartel ini turut merusak fasilitas umum seperti SPBU. Tanpa belas kasihan, stasiun tersebut diledakkan untuk membuat huru-hara. Mereka juga memblokade jalan raya dengan menyetop sebuah truk besar. Mobil tersebut kemudian dibakar demi menciptakan barikade yang menghalangi warga sipil serta bantuan dari pasukan militer. Yang tidak kalah brutal, para perusuh ini dikabarkan masuk ke sebuah penjara di Puerto Vallarta dengan menabrakkan mobil. Mereka menembaki fasilitas tersebut hingga memicu kegaduhan dari dalam. Situasi ini mempersulit respon keamanan apalagi dengan adanya satu sipir yang dikabarkan gugur. Akibatnya sebanyak 23 narapidana dilaporkan berhasil melarikan diri, sebagaimana disampaikan pejabat oleh media setempat. Buntut segala kerusuhan ini sekitar 73 orang dilaporkan telah kehilangan nyawa, di antaranya termasuk puluhan anggota Garda Nasional dan puluhan anggota geng CJNG. Selain itu, ribuan orang dikabarkan terjebak semalaman di kebun binatang Guadalajara karena tidak bisa pulang ke rumah. Akses keluar seperti penerbangan juga tidak berfungsi hingga bandara perlu membatalkan sejumlah perjalanan. Di sisi lain, amarah yang dirasakan CJNG bukannya tanpa alasan. Sebab El Mencho sendiri merupakan sosok yang begitu berpengaruh dalam dunia kartel. CJNG dibentuk layaknya kelompok paramiliter yang dibekali senjata dan kendaraan lapis baja. Seluruh perlengkapan ini disiapkan untuk menebar teror dan kekerasan selama beraksi. Amunisi tersebut semakin kuat ketika dioperasikan jumlah anggota mereka yang kabarnya mencapai 30.000 orang dan tersebar di 40 negara. Program data konflik di Universitas Uppsala di Swedia mencatat bahwa CJNG bertanggung jawab atas lebih dari 75.000 kematian.
lebih banyak daripada kartel Sinaloa yang telah ada sejak 1980-an. Itu sebabnya CJNG mendapat titel sebagai geng kartel paling sadis di Amerika Latin. Selain itu, CJNG juga merajai bisnis haram seperti pengedaran narkotika dan penipuan di bawah kepemimpinan El Mencho. Sebuah laporan menyebut total aset kekayaan CJNG mencapai 50 miliar dolar, jauh lebih tinggi dari PDB 90 negara di dunia. Dapatkan celana kargo yang punya banyak pilihan warna buat nyesuaiin style outfit kamu sehari-hari. Cek link di bawah buat pakai voucher diskonnya. Ancaman lebih serius gara-gara Amerika Serikat. Mengetahui kekuatan masif yang dimiliki CJNG, kebingungan publik juga semakin memuncak. Mengapa operasi perburuan El Mencho harus dilaksanakan di saat yang tidak mendukung seperti sekarang? Apalagi Meksiko bakal mengadakan event akbar seperti Piala Dunia 2026. Dengan sisa waktu kurang dari 4 bulan sebelum turnamen, jaminan keamanan menjadi kekhawatiran terbesar di kalangan pengunjung. Bahkan situasi tak kunjung mereda setelah otoritas Meksiko dikabarkan mengirim 10.000 pasukan tentara untuk mengamankan titik-titik kerusuhan. Sampai-sampai 35.000 polisi dan tentara juga dikerahkan untuk berpatroli setiap waktu. Malahan, Meksiko sampai menerjunkan kapal perang Urumacinta dengan 400 personil di area Puerto Vallarta. Meski begitu, Presiden Claudia Sheinbaum terus menyuarakan masyarakat supaya tetap tenang. Ada koordinasi penuh dengan pemerintah semua negara bagian. Kita harus tetap mendapatkan informasi dan tetap tenang. Kami bekerja setiap hari untuk perdamaian, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan Meksiko. Nah, dari sinilah justru duduk perkaranya semakin besar. Kita tahu ombak yang tenang dan damai tidak selalu menjadi pertanda baik. Bahkan bencana sedahsyat tsunami bisa lahir dari air laut yang mendadak surut. Dalam kasus ini, Claudia memang layak dipuji karena berhasil menumpas gembong narkotika paling berbahaya di negaranya. Tapi tindakan ini bisa memicu perlawanan yang lebih kencang dari para kartel, terutama CJNG. Sebab Claudia sendiri pernah mengatakan bahwa perang melawan pengedar narkoba adalah tindakan ilegal. Namun sekarang dirinya malah menjadi pihak yang menyulut konflik tersebut. Dan benar saja CJNG yang terkenal keji tidak punya waktu lama untuk terus berduka atas kematian El Mencho. Mereka dikabarkan telah menunjuk pemimpin baru bernama Juan Carlos Valencia Gonzalez. Dirinya diklaim sebagai anak tiri El Mencho yang mengendalikan sayap bersenjata kartel Grupo Elite. Hal ini bisa memicu huru-hara yang semakin besar hingga mencoreng prestasi Meksiko yang mampu menurunkan angka pembunuhan dalam setahun terakhir. Di sisi lain, Claudia juga tidak luput dari dosa dalam insiden meletusnya peperangan di Meksiko. Sang presiden dinilai terpaksa mengingkari janjinya kepada para kartel karena tekanan dari Amerika Serikat. Negeri Paman Sam di bawah kendali Donald Trump sudah lama mengecam bisnis narkoba di negeri Sombrero. Bahkan Trump berulang kali menyatakan niatnya untuk mengirim pasukan AS demi memberantas sindikat gelap tersebut. Tak cuma itu, Trump juga sempat menuduh Claudia sebagai antek-antek geng kriminal. Claudia tidak menjalankan Meksiko. Kartel-kartel itulah yang menjalankan Meksiko dan dia sangat takut kepada mereka. Saya sudah berkali-kali bertanya padanya, apakah kamu ingin kami menumpas kartel-kartel itu? Sesuatu harus dilakukan terhadap Meksiko. Hal serupa juga dituturkan oleh kawan dekat Trump, yakni Elon Musk. Dia hanya mengatakan apa yang diperintahkan oleh bos kartelnya. Bisa dibilang hukuman mereka atas ketidakpatuhan sedikit lebih buruk daripada rencana peningkatan kinerja, tulis Elon di X. Mendengar tuduhan tersebut, Presiden Claudia langsung menyuarakan bantahan keras. Dirinya bahkan dilaporkan bakal menuntut Elon dengan jeratan hukum. Baiklah, kami sedang mempertimbangkan apakah akan mengambil tindakan hukum. Para pengacara sedang menyelidikinya. Semuanya berantakan dengan sendirinya. Mereka bahkan tidak tahu lagi apa yang harus diciptakan kan? Jujur saja ini menggelikan. Mumpung bentar lagi lebaran, buruan dapetin sendal pria motif dari Rutli yang bikin tampilanmu tetap kece hanya dengan 40-60 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan kekacauan yang terus meledak di berbagai wilayah, akankah perlawanan kartel narkoba semakin brutal melawan pemerintah Meksiko?